Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam setiap pekerjaannya, amin. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi terkait regulasi terbaru karantina di Indonesia ya, karena dengan adanya virus mutan terbaru yaitu Omicron ya, yang saat ini masih booming ya, masih ramai gitu Omicron gitu, di mana-mana Omicron kayak gitu, sehingga membuat teman-teman khususnya di Hong Kong itu bingung gitu, yang sudah membeli tiket, Mbak, masih ada penerbangan ke Indonesia nggak sih, atau di cancel atau bagaimana kayak gitu. Sebetulnya untuk penerbangan ke Indonesia semuanya masih sama, yaitu uh, semuanya tetap di Jakarta dan Manado gitu. Untuk penerbangan Hong Kong Surabaya sampai saat ini belum ada ya. Jadi semua penerbangan internasional itu hanya sampai di Jakarta dan Manado. Kemudian untuk karantina ya, karantina yang awalnya hanya 3-5 hari sekarang menjadi 14 hari yang merujuk surat edaran dari pemerintah Indonesia tentang regulasi terbaru karantina untuk kedatangan internasional, itu menjadi 14 hari mulai 29 November 2021. Ini untuk yang WNI yang telah melakukan perjalanan dari negara kelompok A, yaitu seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Eswatini gitu, dan beberapa negara lainnya termasuk Hong Kong. Nah, sehingga teman-teman yang pulang ke Indonesia itu harus menjalani karantina selama 14 hari. Tetapi bagi teman-teman yang melakukan perjalanan itu dari Korea, Malaysia, Singapura, itu karantina hanya 7 hari gitu. Dan untuk karantina untuk karantina di Jakarta itu bagi teman-teman pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar atau mahasiswa, karantina itu free ya, gratis ya, semua dibiayai atau ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Tetapi bagi WNI lain ya, yang bukan pekerja migran atau sebagai pelajar atau mahasiswa, itu biaya karantina itu ditanggung oleh masing-masing ya, ditanggung oleh sendiri. Jadi untuk misalkan di hotel ya, biaya hotel selama 14 hari itu dibayar sendiri gitu, bukan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Kemudian untuk syaratnya apa saja sih yang perlu disiapkan atau dibawa gitu saat pulang ke Indonesia. Sebetulnya hingga saat ini syarat itu masih tetap sama ya, yaitu paspor, kemudian hasil tes PCR negatif itu 3 kali 24 jam atau 72 jam ya sebelum keberangkatan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksin komplit dua kali atau 3 kali vaksin di negara penempatan atau di negara asal kayak gitu, seperti Hong Kong, Singapura, dan negara lainnya, itu jangan lupa untuk sertifikatnya itu dibawa atau dalam bentuk digital, sehingga teman-teman saat di tempat karantina gitu atau setibanya di Indonesia itu tidak perlu melakukan vaksin. Tetapi bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin, itu nanti akan divaksin di Indonesia ya saat di karantina gitu. Dan kemudian surat
PCR ini, hasil negatif ini itu nantinya dilampirkan saat melakukan tes kesehatan di bandara ya, dan sekaligus download ya sebelum penerbangan ke Indonesia itu teman-teman itu harus download e-hack internasional Indonesia gitu, dan sekalian diisi gitu. Begitu juga teman-teman setelah sesampainya ya di Indonesia itu nanti juga akan dilakukan tes PCR dulu ya, melakukan tes PCR di bandara, setelah itu di tempat karantina kayak gitu untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari di karantina itu akan dilakukan vaksin begitu. Dan untuk teman-teman yang melakukan perjalanan lanjutan gitu, bagi yang untuk naik pesawat itu biaya dari tempat karantina ke bandara itu biaya sendiri ya, menggunakan transportasi dan bayar sendiri kayak gitu. Dan teman-teman pun harus ingat, bagi teman-teman yang menggunakan pesawat gitu harus ingat betul jam berapa penerbangan dari Bandara Jakarta ke tempat teman-teman gitu. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan transportasi mungkin kereta api atau bis atau travel kayak gitu, jadi harus itu akan lebih panjang sih, ibaratnya jadwalnya itu masih ada lain kayak gitu kan, atau bisa juga membeli tiket kan secara dadakan kayak gitu. Berbeda dengan teman-teman yang sudah beli tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya atau Semarang atau Jogja dan kota lainnya itu. Kemudian untuk teman-teman ya, sekali lagi apabila teman-teman itu menjadi korban pungli atau dimintai uang oleh petugas di Wisma Atlet ataupun bandara, jangan pernah sekalipun memberikan kepada mereka. Ini sudah melanggar, jadi teman-teman itu harus tegas ya kepada petugas apabila ada ya petugas lain yang melakukan pungutan gitu, karena untuk biaya karantina, makan dan semuanya itu sudah ditanggung oleh pemerintah Indonesia gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan apabila ada yang masih belum mengerti, teman-teman bisa komen atau bisa menghubungi saya ya di WhatsApp ataupun email. Terima kasih. Bye.